Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan nge-repaint perisai motor Supra. Kali ini kita akan memanfaatkan perisai yang sudah tidak terpakai supaya nanti bisa kita manfaatkan lagi. Dan sebelumnya supaya layak pakai, ini akan kita repaint terlebih dahulu. Ini akan kita buat sekeren dan sebagus mungkin. Untuk langkah yang pertama, ini kita cuci, selanjutnya dilakukan proses pengamplasan. Untuk amplas, kita pakai amplas ukuran 400. Setelah proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian untuk proses yang berikutnya dicuci dan dikeringkan. Setelah itu baru lanjut untuk proses yang berikutnya, yaitu kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksi. Untuk proses cat dasar atau cat epoksinya, di sini saya menggunakan cat epoksi PU Primer Surfacer produk dari Nikon. Untuk kelebihan cat epoksi ini, selain daya rekatnya bagus, cat epoksi ini keras dan juga cepat kering. Jadi cat epoksi ini sangat cocok buat project yang kejar tayang. Oke, kita aplikasikan cat epoksinya ini. Untuk perbandingannya, cat epoksi ini sama dengan cat epoksi pada umumnya, yaitu 4:1. Dan untuk thinner ataupun pengencernya, di sini saya menggunakan thinner biasa ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan thinner super. Oke, setelah selesai diaplikasikan cat epoksinya ini, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk proses penyemprotan cat epoksinya ini, di sini saya menggunakan spray gun yang nozzle-nya sedikit lebih besar. Di sini saya menggunakan spray gun F75. Ini tujuannya supaya spray gun-nya tidak mudah mampet dan juga tidak mudah rusak. Karena sepengalaman saya menggunakan spray gun yang nozzle-nya kecil untuk cat epoksi itu sangat mudah sekali mampetnya. Jadi setiap kita melakukan cat epoksi harus bolak-balik dibersihkan. Selain itu spray gun-nya juga sangat mudah rusak. Oke, setelah proses penyemprotan cat epoksinya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan sampai cat epoksinya benar-benar kering. Untuk memastikan cat epoksi ini sudah kering atau belum, bisa dengan cara digores-gores ataupun ditekan-tekan menggunakan kuku. Jika sudah tidak berbekas ataupun sudah tidak lembek lagi, berarti cat epoksi ini sudah kering ataupun sudah siap untuk dilakukan proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasannya, di sini saya pakai amplas ukuran 500, tetapi ini amplas yang bekas ataupun yang sudah terpakai ya teman-teman. Jika menggunakan amplas yang baru, bisa menggunakan amplas ukuran 800. Fungsi dari proses pengamplasan di tahap ini yaitu untuk menghaluskan jika permukaan cat epoksi ini ngulit jeruk ataupun jika terdapat bintik-bintik. Selain itu juga supaya base coat ataupun cat inti yang akan kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal. Setelah proses pengamplasannya ini sudah selesai, yang berikutnya dicuci dan dikeringkan. Setelah itu baru lanjut untuk proses yang berikutnya, yaitu kita semprotkan base coat ataupun cat intinya. Tetapi sebelum disemprotkan cat intinya, medianya ini harus dipastikan benar-benar bersih ya teman-teman. Jika memiliki degreaser, alangkah baiknya dibersihkan menggunakan degreaser. Jika tidak punya, yang penting medianya ini dipastikan benar-benar bersih. Kemudian lanjut kita semprotkan base coat ataupun cat intinya. Di sini akan kita semprot warna hitam. Jika proses penyemprotan base coat-nya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan sampai base coat-nya ini dipastikan benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal kita buat motifnya. Untuk membuat motifnya, di sini saya memanfaatkan kertas water slide decal. Untuk gambarnya di sini yang akan saya aplikasikan yaitu foto mantan saya. Jadi supaya gambarnya bisa mirip 100% dengan aslinya, di sini saya menggunakan fotonya. Fotonya ini saya print menggunakan kertas water slide decal
supaya gambarnya ataupun fotonya ini bisa kita aplikasikan ataupun kita pindahkan ke media. Untuk memindahkan gambar ataupun fotonya ini, di sini saya memanfaatkan cat warna putih. Jadi gambarnya ini kita cat warna putih sampai gambarnya tertutup dengan cat putihnya. Setelah gambarnya ini sudah tertutup dengan cat putihnya, kemudian kita diamkan sejenak sampai cat putihnya ini kering sentuh. Kemudian untuk yang berikutnya tinggal diaplikasikan pada medianya. Setelah cat putihnya tadi sudah kering, untuk keringnya cukup kering sentuh saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Kemudian kita aplikasikan. Untuk caranya, gambar waterslide decalnya tadi kita celupkan ataupun kita rendam ke dalam air seperti ini, supaya gambarnya bisa terlepas dari kertasnya. Tetapi untuk gambarnya ini tidak bisa langsung lepas ya teman-teman, karena di bagian pinggir-pinggirnya biasanya lengket. Jadi di bagian pinggir-pinggirnya ini sambil digeser-geser, ditekan-tekan secara pelan-pelan seperti ini, supaya gambarnya bisa terlepas dari kertasnya. Jika gambarnya ini sudah bisa digeser-geser seperti ini, berarti gambarnya ini sudah terlepas dari kertasnya. Untuk cara pemasangan pada medianya, yang ada cat putihnya ini yang kita tempelkan pada medianya. Jadi proses pemasangannya dibalik seperti ini. Dan untuk medianya ini harus dibasahi menggunakan air, dan alangkah baiknya diberi sedikit sabun supaya medianya ini sedikit licin, sehingga saat gambar waterslide decalnya nanti kita pasang, ketika gambarnya belum pas pada posisi yang kita inginkan, sangat mudah untuk kita geser-geser. Setelah gambarnya ini sudah terpasang pada medianya, jika ada bagian yang melipat, kita benahi terlebih dahulu bagian-bagian yang melipat, kita paskan pada posisi yang sesuai. Jika sudah tepat pada posisi yang kita inginkan, jika di bagian bawah gambar ini ada gelembung-gelembung airnya, untuk membersihkannya bisa dengan cara digosok-gosok menggunakan bekas kertasnya seperti ini, atau menggunakan kain yang halus juga bisa. Setelah gambarnya ini sudah terpasang dengan rapi, kemudian di bagian pinggir-pinggir gambarnya ini kita potongi menggunakan pisau cutter ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita potongi di bagian pinggir-pinggirnya yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kita keringkan terlebih dahulu. Setelah itu di bagian pinggir-pinggirnya ini akan kita cat warna hitam, warna yang sama dengan warna medianya, supaya gambarnya ini tidak terlihat seperti tempelan. Oke, setelah selesai kita semprot warna hitam di bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan kita lakukan proses pengekliran terlebih dahulu. Proses pengekliran di tahap ini yaitu untuk menghaluskan ataupun meratakan gambarnya ini, supaya di bagian pinggir gambarnya tadi yang kita cat warna hitam tidak timbul lagi. Karena di bagian pinggir gambarnya ini tetap terlihat timbul ya teman-teman, seperti ini masih kelihatan. Kalau untuk warnanya ini sudah tidak terlihat seperti gambar tempelan ya teman-teman. Hanya saja kalau kita lihat dari dekat, di bagian pinggir gambarnya ini masih terlihat timbul. Jadi di sini akan kita lakukan proses pengekliran untuk menghaluskan di bagian gambarnya. Setelah proses pengeklirannya ini sudah selesai, yang berikutnya kita keringkan. Untuk proses pengeringan jangan dijemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Cukup diangin-anginkan ataupun diletakkan di ruangan yang teduh sampai clear coatnya ini benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk proses yang berikutnya di sini akan kita lakukan proses pengamplasan. Proses pengamplasan di tahap ini yaitu untuk menghaluskan ataupun meratakan motif gambarnya. Untuk amplas bisa menggunakan amplas ukuran 800 ataupun amplas ukuran 1000.
Jika proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian dicuci, lanjut dikeringkan. Kemudian untuk proses yang berikutnya, jika di bagian pinggir-pinggir gambarnya tadi yang kita cat warna hitam, saat proses pengamplasan ada yang sampai kandas seperti ini bisa dilakukan proses pengecatan lagi. Kita semprot di bagian pinggir-pinggir gambarnya tadi menggunakan cat yang sama, yaitu warna hitam, warna yang sama dengan warna medianya. Setelah itu baru lanjut kita buat motif yang berikutnya. Di sini akan saya tambahin motif tulisan. Untuk membuat tulisannya ini, di sini saya buat secara manual ya teman-teman, seperti ini. Untuk tulisannya di sini saya buat tulisan dalan liyane, yang artinya jalan lainnya. Ini maksud dan tujuannya jika kita ingin melakukan proses pengecatan motif gambar, jika kita tidak bisa melukis ataupun menggambar, tetap ada jalan pintas ataupun jalan lainnya, yaitu menggunakan kertas waterslide decal. Dengan menggunakan kertas waterslide decal ini, kita tetap bisa terus berkarya, bisa ngeripen motif gambar sesuai yang kita inginkan. Oke teman-teman, setelah selesai kita buat motifnya, kemudian untuk yang selanjutnya di sini tinggal dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, di sini saya pakai clear coat MS 4100 produk dari Nikon. Untuk perbandingan clear coat ini yaitu 4:1. Untuk yang tipe HS 2100 ini perbandingannya 2:1. Dan kali ini clear coat yang akan kita gunakan yaitu yang tipe MS 4100 dengan perbandingan 4:1. Untuk cara aplikasi clear coatnya ini, jika teman-teman tidak memiliki gelas takar ataupun gelas ukur seperti ini, teman-teman bisa menggunakan cara lain yang pernah saya bahas juga. Teman-teman bisa menggunakan gelas plastik seperti ini. Jika menggunakan gelas plastik seperti ini, caranya clear coatnya ini kita takar sebanyak 4 gelas. Kemudian untuk hardener ataupun pengerasnya ini kita takar sebanyak 1 gelas. Dan untuk pengencer ataupun thinner sesuai yang tertulis pada kemasan ini ditambahkan 10%. Untuk keunggulan ataupun kelebihan clear coat Nikon MS 4100 ini, sepengalaman saya, selain hasilnya glowing, clear coat ini keras, cepat kering, dan juga nyaman digunakan. Oke, setelah clear coatnya ini sudah selesai diaplikasikan, jangan lupa diaduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur hingga merata. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk proses pengekliran di sini saya menggunakan spray gun Awarita K350 nozzle 0,8 modifan. Untuk pattern ataupun lebar pola di sini saya buka full, dan untuk tekanan angin di sini hanya main feeling sekitar 30 PSI. Untuk kompresor di sini saya pakai kompresor 1 HP. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oke teman-teman, seperti ini hasil repaint kita kali ini. Repaint motif gambar 100% mirip dengan aslinya, hanya menggunakan kertas waterslide decal. Repaint perisai motor yang awalnya sudah tidak terpakai, kali ini sudah bagus dan layak kita gunakan lagi. Dan untuk clear coat Nikon MS 4100 ini, meskipun harganya lumayan terjangkau,
Untuk hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman. Hasilnya sangat glowing. Dan clear coat ini selain glowing, clear coatnya ini keras dan juga cepat kering. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru mampir di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan, yang saya khususkan buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low,